Di tengah guyuran hujan, kobaran api membakar habis sebuah rumah sekaligus tempat usaha jual beli tabung gas LPG, bakso, dan es kelapa yang berada di Jalan Kedung Coek, Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran menghanguskan seluruh bangunan rumah beserta isinya, termasuk satu unit sepeda motor yang berada di dalam rumah. Pemilik ini saat menuangkan bensin ke sepeda motor itu posisi api di baksonya itu masih menyala sehingga tersambar oleh api tersebut dan berdampak kepada korban yang terbakar di bagian tubuhnya. Sebanyak 11 unit kendaraan damkar dikerahkan DPKP Kota Surabaya untuk menangani kebakaran ini. Sementara pasangan suami istri pemilik rumah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Universitas Airlangga untuk mendapat penanganan medis. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kebahagiaan Idul Fitri dirasakan oleh warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Kota Depok, Jawa Barat. Usai sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan olahraga Rutan Kelas 1 Kota Depok, sebanyak 614 warga binaan mendapatkan remisi. 4 diantaranya dinyatakan bebas langsung. Remisi diberikan langsung oleh Kepala Rutan Kelas 1 Kota Depok. Mendapatkan remisi yang dominasinya kasus narkotika, kurang lebih 50%, yang sisanya pidana umum. Pihak Rutan Kelas 1 Kota Depok berharap dengan pemberian remisi khusus perayaan Hari Raya Idul Fitri ini bisa membuat warga binaan yang telah dinyatakan bebas langsung untuk terus berkelakuan baik. Sejumlah peziarah memadati tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat di hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah. Mereka datang dari sejumlah wilayah untuk mengunjungi makam sanak saudara. Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 10 pagi dan terus bertambah hingga saat ini. Tadi dari jam 10 ya? Sama tadi nungguin keluarga yang lain kan baru datang. Biasa sore, kalau nggak siang. Kenapa jam segini? Takut hujan sorenya. Tradisi ziarah kubur biasa dilakukan oleh masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri usai berkumpul bersama keluarga. Beginilah suasana simpang bundaran Pelabuhan Belawan Kota Medan, Sumatera Utara. Puluhan warga menggelar dagangan berupa mainan anak-anak pada hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah. Warga menjadi pedagang musiman dengan menjual berbagai macam jenis mainan mulai dari boneka, mobil-mobilan hingga yang paling laris manis yakni pistol dan senapan mainan. Diketahui dari hasil berjualan ini, pedagang bisa meraup cuan hingga 3 juta rupiah per hari. Banyak, ada boneka, ada masam-masam, ada mobil, ada tembak, ada peluru. Yang paling laris apa, Bu? Senapan. Ya tengok-tengok apanya lah, kok rame baru agak banyak. Ada jutaan, Bu, per hari? Sampai, Bu, ya? Kira-kira berapa kisarannya, Bu, kalau sehari jutaan itu, Bu? 3 juta. 3 juta sehari sampai. Rencananya para pedagang hanya berjualan selama 3 hari saja. Berbeda dari tahun sebelumnya, omset pedagang pada tahun ini mengalami penurunan akibat banjirop yang terjadi pada awal Idul Fitri. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Minibus pemudik asal Sukabumi, Jawa Barat terjun ke dalam jurang sedalam 5 meter di jalur lintas Sumatera kilometer 11 Nagari Siala, Kecamatan Pulau Panjung, Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat. Kondisi mobil terbalik dan ringsek berada di dalam jurang. 7 orang penumpang serta pengemudi berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Diduga pengemudi mengantuk dan hilang kendali, kendaraan tersebut oleng dan masuk ke jurang. Kendaraan tersebut selanjutnya dievakuasi dengan menggunakan alat berat. Pemudik yang datang dari Bogor dengan tujuan kota Solo, sesampainya di TKP ke Nagarian Sialang,
pengemudi dalam keadaan mengantuk, sehingga kendaraan beliau lari ke kanan jalan. Kemudian sesaat sampai di lokasi sudah berhenti karena itu jurang dengan kedalaman lebih kurang 2 meter lebih. Pemudik diimbau agar berhati-hati saat berkendara dan beristirahat di tempat yang sudah disiapkan. Dari Kabupaten Darmas Raya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. 11 korban kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek telah dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur oleh Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jawa Barat Rabu siang menggunakan 6 unit ambulans. Dari 11 jenazah korban kecelakaan maut secara keseluruhan sudah memenuhi syarat identifikasi baik secara postmortem dan antemortem. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Karawang menerangkan pemindahan jenazah bertujuan untuk mempercepat proses identifikasi korban. Mungkin penanganan lebih lanjut karena lebih komprehensif, pemeriksaannya, kemudian untuk hasil yang terbaik. Jadi penanganan ini harus memerlukan mungkin keahlian, peralatan dan sarana-prasarana yang lengkap. Untuk memastikan hasil yang utuh, jenazah minimal harus memenuhi 2 unsur bukti data primer, yakni tes DNA, gigi, dan sidik jari. Sedangkan data sekunder berupa properti milik korban dan hanya sebagai data pelengkap saja. Sementara itu, 1 dari ke-12 korban atas nama Najwa Gifari, 22 tahun, dibawa ke rumah duka di Kampung Dalam Dusun Puhun Cilebak, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dari Karawang, Tim Liputan iNews melaporkan. Bus berpenumpang puluhan pemudik ini terguling hingga menghalangi keseluruhan ruas jalan tol Cipali, kilometer 98 Kalijati Subang, Jawa Barat pada Rabu sore. Bus terbalik diduga akibat sopir kurang antisipasi ketika jalan sedang diguyur hujan. Menurut penumpang, kondisi jalan sedang padat merayap dan baru diguyur hujan. Namun tiba-tiba bus menyalip ke kanan dan sopir banting setir ke kanan dan akhirnya terbalik di media jalan tol. Akibat kecelakaan, 5 penumpang mengalami luka berat dan 9 penumpang lainnya luka ringan. Korban luka dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rozak Purwakarta. Sementara puluhan korban selamat terlantar di bahu jalan tol hingga 2 jam lamanya. Ini cuma posisi bis dari sebelah kiri ke kanan, ya agak kencang dikit, terus nggak bisa ngimbangin, supir banting ke kanan langsung kebalik ke sebelah kiri. Tadi jam berapa sih Pak? Bagi wawancara? Sekitar jam 5. Sekitar jam 5. Jam 5. Kondisi lagi gimana? Lagi hujan gerimis. Ya kita juga udah blank lah, nggak ini. Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Acara digelar usai Presiden menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Antusias warga begitu besar untuk menghadiri open house di Istana. Bahkan hingga Rabu siang, antrean warga yang ingin berlebaran dengan Presiden begitu panjang, mulai dari pintu gerbang Istana hingga Jalan Juanda. Open house ini turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkominfo Budi Aristiadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menu makanannya apa? Wah, mantap dong. Biasa ada bebek, ada lontong, ada opor, ada kue-kue itu tradisional gitu. Turut hadir Duta Besar Negara Sahabat termasuk Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun. Tidak ada prasyarat khusus bagi warga yang ingin menghadiri acara open house ini, hanya berpakaian rapi dan mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gibran tiba di balik kota sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anaknya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian menempatkan diri di saf terdepan.
Sholat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo, dan sejumlah pejabat. Usai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta, dan menerima kunjungan masyarakat umum. Terima kasih semua, teman-teman media juga terima kasih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semuanya sehat selalu, nanti yang mudik semoga dilancarkan juga terjadi. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Gibran juga mendoakan para pemudik agar selamat sampai tujuan. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Inilah momen Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, membagikan THR dan mainan kepada anak-anak yang datang bersilaturahmi ke rumahnya. Ratusan warga berdatangan rela antri untuk bisa bersalaman langsung dengan Ganjar Pranowo di Dusun Tegalsari, Kelurahan Wedomartani, Ngemplak, Sleman hari ini. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atikoh Supriyanti memang melakukan open house di rumahnya. Selain anak-anak yang mendapat THR dan mainan, warga yang datang juga ingin bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo dan keluarga. Warga yang datang juga menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah. Tak hanya Ganjar Pranowo dan istri, putra semata wayang mereka yakni Zenedin Alam Ganjar juga kebanjiran permintaan foto di ajang silaturahmi ini. Ganjar mengatakan ini baru pertama kali dilakukan open house di rumah barunya. Beliau saat ini sudah resmi menjadi warga Wedomartani, Sleman. Dari Sleman, Anissa Rizkia Fadoli, Kus Hendarto, iNews melaporkan. Open House Presiden Republik Indonesia kelima ini digelar terbatas untuk keluarga, kader PDI Perjuangan, dan kerabat dekat. Sejumlah Menteri Presiden Jokowi datang di Open House Megawati Soekarno Putri. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka memboyong anggota keluarganya bersilaturahmi di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ditemani dengan istri Selvi Ananda dan 2 putra-putrinya, Gibran tiba di rumah Prabowo dan pada Rabu sore. Setibanya di kediaman Prabowo, Gibran langsung masuk ke kediaman Prabowo untuk merayakan Idul Fitri sekaligus bersilaturahmi. Sejak Rabu siang, kediaman Prabowo Subianto terus kedatangan tamu pejabat untuk bersilaturahmi. Sebelum ke rumah Prabowo Subianto, Gibran juga sempat menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta, Jawa Tengah. Beginilah suasana antrian kendaraan yang mengular dari kawasan pintu perlintasan kereta Nagrek hingga Jalan Bypass Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat di hari pertama Lebaran. Ribuan kendaraan pribadi mengantri mengarah ke arah timur. Tingginya volume kendaraan serta adanya penyempitan jalan di tanjakan LPG, antrian sepanjang 5 km di kawasan Nagrek tidak terhindarkan. Kemacetan sendiri diprediksi masih akan terjadi mengingat banyaknya masyarakat yang melaksanakan silaturahmi dari Bandung ke beberapa kota lain di kawasan timur seperti Garut, Tasik, Ciamis, serta Banjar. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, New Home of Badminton. Tayangan Hari Kemenangan bersama program Nikmatnya Lebaran, live report Sholat Idul Fitri,
OMG Spesial Lebaran. Lebaran bersolawat. Nikmatnya mudik di setiap program berita iNews. Cahaya hati spesial Idul Fitri. iMovie Spesial Lebaran. Nikmatnya Lebaran hanya di iNews. Sebelas jenazah dibawa ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa Gaza Tengah pada Selasa malam setelah serangan rudal Israel yang menghantam rumah warga sipil. Korban tewas termasuk 5 anak-anak dan 2 wanita. Jenazah anak-anak yang masih berlumuran darah dimasukkan ke dalam kamar mayat rumah sakit. Serangan bom pasukan Israel Selasa malam menghantam rumah warga sipil di Zawaida, Gaza Tengah. Jenazah satu keluarga tersebut dibawa ke Rumah Sakit Syuhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah. Usai disolatkan, 11 jenazah yang dibungkus kain kafan segera dibawa untuk dimakamkan dengan diiringi isak tangis sanak keluarga. Rumah itu hancur total, menyebabkan lubang kecil di tanah di antara bangunan lainnya. Abu Mahmud Abu Betahan, tetangga korban, mengatakan keluarga tersebut sedang mempersiapkan perayaan Idul Fitri ketika pengeboman terjadi. كان بجهز للعيد هو ولاد صغار بعد المغرب خش الدار على الساعة 9 بدون سابق انذار ضرب عليه صواريخ استشهد هو ولاده وبناته وعائلتين عنده نزحين. Setidaknya 33.000 lebih warga Palestina tewas dalam operasi militer Israel di jalur Gaza. Paket-paket bantuan dijatuhkan dari pesawat militer di kamp Muwasi di jalur Gaza pada hari Rabu atau hari pertama Idul Fitri. Paket bantuan tersebut berisi berbagai makanan padat dalam kaleng untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara anak-anak Palestina menghibur diri di hari Idul Fitri dengan bermain di luar tenda dan mengantri untuk kegiatan melukis wajah bersama dengan sejumlah relawan. Upaya internasional untuk menengahi gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih terus berlangsung di Kairo, Mesir pekan ini. Operasi militer Israel jalur Gaza selama 6 bulan terakhir telah menewaskan lebih dari 33.000 warga Palestina. Pemirsa, tim gabungan bantuan kemanusiaan internasional ke Gaza melalui airdrop mengerahkan 14 pesawat Hercules dari berbagai negara termasuk pesawat Hercules Indonesia. PBB telah menunjuk Yordania sebagai koordinator dalam misi kemanusiaan bantuan ke Gaza melalui jalur udara. Pendistribusian bantuan ke Gaza melalui penerjunan udara berlangsung pada hari Selasa. Selain Indonesia, tim gabungan angkatan udara yang terlibat adalah Uni Emirat Arab, Mesir, Belanda, Jerman, Inggris, Amerika Serikat, Denmark, Prancis, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Bantuan yang diberikan dari Indonesia berupa paket bahan pangan keluarga seperti beras, gula, sarden, susu bayi dan anak-anak, biskuit, mie instan, mie pasta, dan daging kaleng serta manisan buah-buahan. Total bantuan mencapai sekitar 72 ton. Bantuan rakyat Indonesia diberikan melalui Mabes TNI, Basnas Indonesia, Darut Tauhid Peduli, bantuan perorangan serta bantuan dari relawan dan PPI Aman serta KBRI Aman Yordania. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subianto mengungkapkan keberhasilan penerjunan bantuan bisa terlaksana melalui hubungan baik antara Indonesia dengan Yordania dan Angkatan Udara kedua negara. Hal ini diungkapkan Panglima dalam jumpa pers di Wisma Ahmad Yani Menteng, Jakarta, Rabu siang. Pengiriman bantuan dilakukan dengan metode penerjunan low cost low altitude di wilayah udara Gaza dengan kode sandi Solidarity Path Operation. Sebelumnya Raja Abdullah II sempat ikut menerjunkan bantuan udara ke Gaza. Raja Abdullah belakangan meminta bantuan parasut dari TNI AU yang disampaikan melalui Duta Besar Indonesia di Aman, Ade Padmo Sarwono. Yang diterjunkan menggunakan pesawat C-130 tipe Z
adalah sebanyak 20 paket. Jadi dengan berat masing-masing 160 kg. Jadi total logistik yang berhasil sampai di drop zone Gaza adalah sebanyak 3.200 kg yang berisi makanan dan obat-obatan yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita yang ada di pengungsian. Kemudian metode penerjunannya adalah menggunakan low cost, low altitude. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Live movie spesial Lebaran, Komando Sang Bernyawa, Sang Kiai, Air Mata Surga, Malaikat Kecil. Di balik 98 di iNews. Tidak ada perayaan sukacita suara anak-anak atau kumandang semarak azan di Kamp Jabalia, Gaza Utara mengakhiri bulan suci Ramadan. Idul Fitri tahun ini sungguh berbeda dengan perayaan Idul Fitri sebelumnya. Para warga menyambut Ramadan dengan berziarah kubur yang menyimpan jasad orang-orang yang mereka cintai yang meninggal dunia akibat serangan tentara Israel. Kuburan massal kini menjadi pemandangan lazim di Gaza Utara. Sebidang tanah yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang hancur akibat bom dan rudal Israel sejak awal perang pada 7 Oktober 2023. Om Nidal Abu Omaira duduk sendirian sambil menangis dan berduka atas kehilangan ibu, menantu, dan cucunya. بدي عيد وين ابوي يا ستي ما شفتش ابوي فقدته يا ستي وين ابوي قلت ابوك شهيد يا ستي في الجنه صبح والله امي عيط وانا عيط صبحت امي عيط وانا عيط والله كو قلوبنا موتونا والله بكفي يا رب والله بكفي حروب والله معي والله مجد والله داري كلها تهدمت دار ولادي 3 سياراتهم والله في الخيم والله قاعده في الخيم يا رب في المدرسه وفي الخيم قاعد بكفي يا رب والله بكفي والله بكفي حروب والله معي. Sementara itu puluhan warga Palestina ikut berdoa menandai berakhirnya bulan suci. Sekelompok besar warga melakukan sholat Idul Fitri di luar, di atas sajadah di trotoar dan di jalan-jalan. Terpal yang ada tidak cukup untuk melindungi jamaah di luar dari hujan badai. Warga Muslim Palestina di tepi barat menunaikan sholat Id di Masjid Al-Bireh pada 1 Syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu. Mereka melaksanakan sholat Id dengan khusyuk meski hati dan pikiran mereka ikut memikirkan nasib saudara-saudara mereka di jalur Gaza yang menjadi target genosida Zionis Israel sejak 6 bulan terakhir. Tidak ada kegembiraan layaknya Lebaran tahun lalu. Perang Gaza dan operasi militer Israel menjadikan warga Muslim di tepi barat semakin jatuh dalam kesedihan. هذا يوم العيد يوم العيد رغم الضحايا الطاهرة يوم العيد رغم الجراح النازفة رغم الآلام المفزعة رغم أنين المصابين وعويل المنكوبين وصيحات الثكالى والمشردين رغم حرب الإبادة التي تشن على أهلنا في غزة ورغم القتل والتدمير إلا أنه يوم العيد لأن الله تعالى أراد أن يكون هذا اليوم
Di antara jemaah sholat Id di Masjid Al-Bireh terdapat Syadi Awajna, warga kota Ramallah, yang mengungkapkan perasaannya di tengah sukacita Idul Fitri. طقوس العيد بالنسبة لي يعني هي راح تكون مقتصرة على الأرحام، على ما أمرنا الله عز وجل به، زيارة الأرحام والأقارب والأيتام الأخوات، وهذا لا نستطيع أن نحيد عنه أبدا لأنه أمر من الله عز وجل، ولكن سيكون في قلبنا غصة يعني وحسرة على أهلنا في غزة. Di tepi barat, tentara Israel belakangan meningkatkan aktivitas penggerebekan dan penangkapan warga Palestina dengan dalih mencari pengikut atau simpatisan Hamas. Aktivitas ini kerap berujung dengan kekerasan yang memakan korban jiwa. Di pemakaman para syuhada, warga Palestina berziarah dan mendoakan orang-orang tercinta yang telah mendahului mereka. Sekitar 6 bulan berlalu setelah serangan Israel di jalur Gaza. Hingga hari Minggu jumlah korban bertambah lebih dari 33.000 orang. Untuk menyuarakan dukungan kepada Palestina, pemerintah Iran kembali memperingati Hari Al-Quds Internasional sebagai aksi solidaritas. Bermula sejak 44 tahun lalu, setiap hari Jumat terakhir di bulan Ramadan didedikasikan menjadi Hari Al-Quds untuk mengajak masyarakat dunia terus mendorong kemerdekaan Palestina dan mengakhiri perang. به هر حال بیش از 70 ساله که سرزمین فلسطین تحت اشغال یک عده اشغالگر قرار گرفته و از 44 سال پیش با دستور و تصمیم امام خمینی در روز جمعه آخر هر ماه مبارک رمضان مردم دنیا همبستگی خودشون رو به طرق مختلف با مردم فلسطین اعلام میکنن. اصحاب رسانه با رسانه‌های خودشون، مردم عادی با تظاهرات، راهپیمایی، ائمه جمعه با خطبه‌های خودشون و هر کسی به هر شکلی که میتونه اعلام میکنه که خودش با مردم فلسطین همبستگی داره و برای آزادی و استقلال مردم فلسطین تلاش میکنه. Dalam Hari Al-Quds Internasional ini, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Muhammad Borojerdi ikut menyuarakan pesan bagi lembaga internasional agar lebih berani dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel. ما از جهان تعجب میکنیم، جهانی که جهان متمدن خودش رو میدونه، سازمان‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی مدافع از ارزش‌های مردمی و ارزش‌های انسانی هستند چرا سکوت کردن و اگر اینها به سکوت خودشون رو ادامه بدن ما میتونیم بگیم که دیگر پایان تاریخه. میتونیم از خودمون سوال بکنیم. Pemerintah Iran juga mengapresiasi kontribusi pemerintah Indonesia untuk mendukung Palestina merdeka, sekaligus pengiriman bantuan serta upaya menghentikan kekerasan rezim Zionis Israel dalam forum-forum internasional. Dari Jakarta, El Shekesi, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Borojerdi, Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia. Atas nama pribadi pemerintah dan keluarga besar Kedutaan Republik Islam Iran ingin mengucapkan Taqabbalallah minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima segala amal dan ibadah kita. Saya pun ingin mendoakan masyarakat dan pemerintah Republik Indonesia kesehatan, kesuksesan dan kejayaan serta kebebasan untuk Palestina. Ikan kue, ikan cupang, bermain bersama di siang hari. Untuk Indonesia yang aku sayangi, selamat Hari Raya Idul Fitri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atas nama pemerintah Inggris, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi seluruh pemirsa iNews TV yang merayakannya. Di hari kemenangan ini, mari kita tingkatkan persaudaraan, mempererat solidaritas dan toleransi antar umat beragama.
Minal aidin wal fazin, mohon maaf lahir dan batin. Inilah video amatir kebakaran hebat yang terjadi Selasa dini hari. Kobaran api terlihat semakin menjadi diterpa angin kencang. Peristiwa kebakaran melanda di pemukiman padat penduduk ini terjadi di Gang Pulau Jalan Puncak Sekuning, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Api dengan cepat melahap 9 rumah semi permanen yang mayoritas terbuat dari bahan kayu. Sejumlah barang, surat berharga, dan kendaraan milik warga ludes terbakar. Kebakaran terjadi saat para penghuni rumah tengah tertidur pulas, sehingga tak banyak barang yang bisa diselamatkan. Naas 1 orang penghuni rumah tewas terpanggang akibat peristiwa ini. Korban meninggal ditemukan berada di dalam toilet rumahnya dalam kondisi meringkuk saat hendak berusaha menyelamatkan diri dari kepungan api yang membakar rumahnya. Jenazah korban segera dievakuasi oleh petugas Palang Merah Indonesia dibantu tim identifikasi Polrestabes Palembang ke Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara Palembang guna proses visum. Pasca kejadian kebakaran Selasa pagi, kumpulan warga yang rumahnya hangus kebakar menangis sembari melihat kediamannya sudah tak bisa lagi dihuninya bersama keluarga, terutama saat Hari Raya Idul Fitri. Itu asal apinya dari mana, Bu? Dari depan, rumahnya di depan Wagiran itu, yang meninggal itunya. Infonya benar, Bu, dibakar oleh anaknya, Bu? Kurang tahu, cuman A1-nya katanya kayak itu. Keterangan warga. Keterangan warga. Untuk anaknya sendiri di mana sekarang, Bu? Sudah diamankan polisi. Diamankan polisi. Kejadian jam berapa semalam? Sekitar jam, yang setahu kami jam 2-an. Selain menelan 1 korban jiwa akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus ini tengah ditangani oleh aparat dari Polsek Ilir Barat 1 Palembang dibantu Satreskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sebuah rumah panggung 2 tingkat milik warga desa Pedamaran 1, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, ludes terbakar. Saat semuanya hendak menyambut hari kemenangan dengan penuh kegembiraan, warga Syarkowi atau Kote, 76 tahun, justru mengalami duka yang mendalam bersama 2 keluarga lainnya. Rumah panggung miliknya ludes hangus terbakar pada Jumat malam sekitar pukul 23:40 waktu Indonesia Barat. Kebakaran itu diduga akibat korsleting listrik di rumahnya. Akibatnya, korban yang lansia ini mengalami kerugian berkisar 300 juta rupiah. Harta benda mereka tidak bisa diselamatkan kecuali hanya 1 unit sepeda motor. Beruntung tidak ada korban jiwa, kobaran api pun bisa dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Aku dihubungi oleh istri aku, ada asap di rumah. Terus warga sudah panik di sini. Pas nak buka warung, ada kebetulan di rumah ada warung kelontong, pas dari buka ada ledakan, jadi warga tuh mundur galau, Pak. Untuk barang-barang yang berhasil diselamatkan apa, Ben? Barang-barang yang berhasil diselamatkan cuma motor dulu lah, Pak. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam menjaga rumah. Pastikan semuanya dalam keadaan aman, terutama aliran listrik, serta kompor dipastikan telah dimatikan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Operasi pasar gas LPG subsidi 3 kg digelar di 2 kecamatan yang ada di Kota Pagar Alam, yaitu Kecamatan Pagar Alam Utara dan Kecamatan Pagar Alam Selatan, guna memenuhi kebutuhan yang meningkat pada saat menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Untuk mendapatkan gas LPG bersubsidi 3 kg, warga diwajibkan membawa kartu keluarga atau kartu tanda penduduk. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi penyaluran gas subsidi tepat sasaran untuk warga kurang mampu.
Menurut salah satu warga, adanya operasi pasar yang dilakukan pemerintah Kota Pagar Alam sangat membantu. Apalagi menjelang Lebaran, banyak digunakan untuk memasak kue dan untuk keperluan memasak sehari-hari. Alhamdulillah kami sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Karena kebutuhan dengan gas LPG ini, seperti kita ketahui menjelang Lebaran ini, banyak keperluan kita untuk masak, membuat kue dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya operasi pasar ini kami sangat terbantu. Sementara itu menurut Kepala Dinas Perindakop Kota Pagar Alam, Herman mengatakan, guna mengantisipasi kelangkaan serta mengoptimalkan penyaluran gas LPG bersubsidi 3 kg, diadakan operasi pasar ini. Operasi pasar ini adalah dalam rangka kita untuk mengoptimalisasikan gas LPG yang ada di Kota Pagar Alam. Pada hari ini dilaksanakan di Kota Pagar Alam, 2 kecamatan yaitu Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan. Pada hari ini 1 kecamatan kami sediakan 1.120 tabung. Di total ada 2.240 tabung untuk 2 kecamatan ini. Dari Pagar Alam, Yudi Faibman, iNews melaporkan. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Thomas and Uber Cup Finals 2024, exclusive on iNews, the home of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore, bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Rayakan Hari Kemenangan bersama program Nikmatnya Lebaran. Live report Sholat Idul Fitri. OMG Spesial Lebaran. Lebaran bersolawat. Nikmatnya mudik di setiap program berita iNews. Cahaya Hati Spesial Idul Fitri. iMovie Spesial Lebaran. Nikmatnya Lebaran hanya di iNews. AFC Asian Cup Under 23 live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya
di iNews. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Live movie spesial Lebaran, Komando Sang Bernyawa, Sang Kiai, Air Mata Surga, Malaikat Kecil. Di balik 98 di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we got green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Ribuan jemaah sholat Idul Fitri memenuhi Masjid Agung Palembang dan memenuhi Jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang. Pemandangan ini merupakan tradisi warga kota Palembang. Selain bisa beribadah sembari menikmati view Ampera dengan sejuknya udara di kota Palembang pada pagi hari. Membludaknya jemaah yang berdampak saf jemaah tidak beraturan, di mana jemaah laki-laki dan perempuan terpaksa bercampur menjadi satu. Namun hal ini tidak mengurangi tingkat kehusyuan para jemaah. Selain itu mereka juga dapat merasakan keseruan tersendiri karena bisa sholat di Jembatan Ampera ini. Apalagi bagi para pendatang yang bertebaran menjadi pengalaman yang menarik karena melihat begitu antusiasnya umat muslim di bumi Sriwijaya. Seperti halnya Agnes, gadis cantik asal Riau ini. Dirinya bersama keluarga menyempatkan diri untuk dapat sholat Id di ikonnya kota Palembang. Untuk sholat di Id di Ampera ini udah keberapa kali mungkin? Baru yang pertama. Baru yang pertama. Gimana nih kesan dan kesan-kesannya? Kenapa? Terasa lebaran. Terasa lebaran. Ramai, lebih ramai daripada video karena di sini kan ngumpul semua di Masjid Agung. Di sini lebih tenang, sejuk, suasana ramai. Ya berharap di Idul Fitri kali ini kembali fitri semuanya. Kemegahan serta keindahan Jembatan Ampera menjadi simbol kebersamaan dan saling bahu-membahu di kota Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024, pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dan keluarga melaksanakan sholat Id dan Hari Raya Idul Fitri di kediaman Istana Gubernur Sumatera Selatan Gria Agung di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang. Tampak mendampingi PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni bersama PJ Ketua Tim PLK Sumatera Selatan dan 3 orang anaknya yang berjalan ke lokasi sholat Idul Fitri. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri untuk masyarakat Muslim Indonesia, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Agus Fatoni berharap bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, serta terciptanya kerukunan dan toleransi antar sesama untuk terjaganya persatuan dan kesatuan.
Usai sambutan pejabat gubernur dilangsungkan, pelaksanaan sholat Idul Fitri bersama Forkopimda dan masyarakat Kota Palembang. Kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan, saya dan keluarga dan atas nama pemerintah provinsi mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan Idul Fitri ini, 1 bulan penuh kita telah berlatih, kita telah ditempa, itu menjadi bekal kita 1 tahun ke depan. Sehingga tahun ke depan lagi kita ditempa lagi, tahun depannya lagi seperti itu. Inilah yang akan menjadi kekuatan kita sehingga keimanan dan ketakwaan kita meningkat. Alhamdulillah kita semua masyarakat Sumatera Selatan pada khususnya pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia kita melaksanakan sholat Idul Fitri di mana kita mengucap syukur bahwa kita sudah bisa melewati 30 hari pengampunan untuk kita semua. Alhamdulillah di Sumatera Selatan semuanya berjalan dengan lancar dan animo masyarakat untuk kita melaksanakan dari Ramadan sampai sholat Idul Fitri ini dengan tertib. Tausiah ceramah agama Hari Raya Idul Fitri diisi penceramah Ustadz Hasibuan. Dalam ceramahnya mengajak untuk bersama melestarikan nilai-nilai Ramadan agar selamat di dunia dan di akhirat. 3 pelajaran yang didapat dari berpuasa Ramadan antara lain nikmat beribadah, nikmat berbuat baik, dan nikmat beramal soleh. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. PJ Wali Kota Palembang Ratu Dewa bersama para OPD dan tokoh masyarakat maupun tokoh agama melaksanakan sholat Id 1445 Hijriah di Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo. Momen Idul Fitri kali ini merupakan momen yang telah dinanti-nantikan oleh warga Kota Palembang. Sehingga warga Palembang berbondong-bondong ke masjid tertua di Kota Palembang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. PJ Wali Kota Palembang mengungkapkan momen Idul Fitri kali ini merupakan madrasah kerohanian. Setelah 1 bulan penuh melaksanakan puasa, berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan momentum Idul Fitri kali ini, Kota Palembang menjadi kota yang berdaya serta. Mari kita jadikan 1 bulan penuh itu adalah sebagai madrasah rohaniah buat kita semua. Terus yang kedua, kaitan dengan pemerintahan, pembangunan, dan juga kemasyarakatan. Kita ingin melalui momen Idul Fitri ini, Palembang menjadi kota yang berdaya. Dan yang ketiga adalah kita selalu konsisten dalam melaksanakan apa yang sudah kita laksanakan ketika di bulan suci Ramadan. Semua nilai kita jadikan evaluasi, setiap langkah kita jadikan nilai-nilai ketuhanan. Para jemaah dihimbau selalu menjaga cinta kasih kepada orang tua karena orang tua kunci dari kesuksesan selama di dunia maupun di akhirat. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Thomas and Uber Cup Finals 2024, exclusive on iNews, the home of badminton. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. AFC Asian Cup Under-23 live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Menindaklanjuti keluhan para pemudik yang melintasi Jalan Lintas Timur Sumatera Palembang Betung, Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni melakukan inspeksi mendadak pada ruas Jalan Lintas Timur Palembang Betung mulai dari kilometer 12 Palembang hingga kilometer 67 Pasar Betung Banyuasin. PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni yang menyebutkan penyebab utama terjadinya kemacetan arus lalu lintas diakibatkan lokasi Jalan Lintas Timur yang dekat dengan pasar tradisional Betung, sehingga kendaraannya keluar masuk menimbulkan kemacetan. Adanya sopir angkutan yang membandel tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Padahal yang diperbolehkan adalah angkutan bahan pokok dan angkutan kebutuhan energi BBM dan gas. Selain itu, Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni juga menyenggol balai jalan agar ke depan segera dilakukan pelebaran jalan pada ruas Simpang 3 Palembang Betung, Tugu Polwan arah Jambi dan arah Bengkulu. Nah, di tempat ini kenapa sering macet? Karena disinilah terjadi penumpukan, terjadi penggabungan arus yang dari arah Jambi itu termasuk dari Sekayu dan Jambi bertemu di sini, begitu juga dari Palembang. Penyebab kemacetan ini ada beberapa. Pertama adalah masalah perilaku. Jadi masih ada yang buru-buru sehingga mengganggu yang lain. Masih ada juga beberapa kendaraan yang sudah dilarang turun ke lapangan, turun ke jalan, masih bergerak. Nah, ini dilakukan peminggiran. Jadi dipinggirkan pada saat sepi, nanti kemudian bisa dilanjutkan. Yang ketiga ya karena penyempitan jalan ini. Pejabat Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mendapati sejumlah truk dengan muatan didapati melakukan aktivitas di depan gerbang pemerintah Kabupaten Banyuasin. Padahal pemerintah telah menerbitkan aturan larangan operasional kendaraan bermuatan melintasi jalur mudik lebaran dari tanggal 5 hingga tanggal 16 April 2024. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Salah satu varian menu makanan khas Palembang yang kerap disajikan di meja saat lebaran tak lain mie celor. Selain mengenyangkan bila disantap, mie celor khas Palembang menyajikan kuah gurih kaya rempah yang bisa menyegarkan tubuh. Pembuatan mie celor ini cukup mudah untuk dilakukan. Bahan utama yang dibutuhkan yakni mie rebus. Kemudian untuk kuahnya menggunakan santan, bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, lada, dan cabai merah. Untuk pelengkapnya bisa ditambahkan irisan daun bawang, telur rebus, dan toge. Untuk membuat kuahnya terlebih dahulu haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, lada, dan cabai merah. Setelah halus kemudian tumis bumbu ini hingga harum. Lalu bumbu yang sudah ditumis tadi dicampurkan ke dalam santan. Jangan lupa masukkan juga garam, gula, penyedap rasa, potongan udang, serta daun bawang sesuai dengan selera. Lalu masak campuran tumisan bumbu halus dan santan tadi hingga kuahnya mendidih. Setelah itu siapkan mie rebusnya, tambahkan juga potongan telur rebus, tomat, irisan daun bawang, bawang goreng, dan toge. Lalu tambahkan kuah mie celor yang tadi sudah dimasak. Mie celor khas Palembang ini pun siap disajikan. Pembuat mie celor Justina mengakui menu makanan khas Palembang yang satu ini paling banyak dicari masyarakat untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri.
celor ini salah satu masakan khas Palembang. Kalau zaman-zaman dulu ini makanan para raja katanya ya, makanan Anggon. Mie celor kita pakai kepala udang seger. Kepala udang seger, terus kita pakai santan kelapa asli. Nah pemirsa, jika Anda berlebaran ke kota Palembang, wajib menikmati kuliner mie celor khas Palembang ini. Atau Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan.